Nih, udah saya hidup rekamannya. Kemarin kata Pak, namanya Pak Erik ya? Iya, kayaknya sih lupa Bu namanya Erik Fernandes atau siapa? Iya, Pak Erik Fernandes. Oh iya, makanya namanya Nanda. Saya kira namanya Rada. Iya. Nah, terakhir kata Pak Erik bilang materi. Pakai senyum-senyum gitu. Siapa? Pak Erik. Itu Pak Eriknya itu. Oh. Lastri kesambat nih. Enggak, marah. Lu kesambatnya sama Pak Eriknya. Oh ya, ini kelasnya udah saya mulai. Kemarin terakhir Pak Erik bilang materinya sampai Taruma Negara. Kuku poli ya, Mas. Poli. Enak, Mas. Iya, Bu. Iya, iya. Ntar ya. Kalian lagi buka bukunya nggak? Enggak. Bawa bukunya lewat online. Iya, Bukunya nggak ada, Pak Bambangnya itu benar-benar Bambang. Kalian bisa buka lewat itu nggak? Lewat tablet nggak? Pulang kampung jadi bukunya ke bawah. Bisa, Bu. Kalau lewat tablet, tapi kalau untuk belajar kayak gini lewat tablet kan otomatis ini mati. Oh iya, kalau gitu saya tampilkan aja ya di situ ya. Iya. Gini. Terakhir materi kita kan tentang Taruman Negara, berarti sekarang Ibu sekolah di Indonesia apa di Taiwan sih, Bu? di Sinchu. Udah waktunya ini udah mau habis, Mbak Hilda. Udah jangan nangis. Ya nanti aja ya kenalannya ya. Oke. Halo. Iya, Bu. Oh iya, jadi sekarang materi kita kan tentang kerajaan Hindu yang pernah ada di Indonesia zaman dulu kan? Kerajaan lagi ya, Bu. Ya, tunggu dulu. Nah, saya tuh kepengen belajar sejarah itu kayak kita nonton, kayak kita apa ya? Kayak kita baca novel, kayak kita. Jadi dibikin kayak hiburan gitu loh. Iya, Bu. Bener, Bu. Biar nggak beneran bukan. Nggak usah pakai buku. Nggak bisa. Coba, oke, sekarang materi. Matematika. Daripada matematika. Sekarang materi kita kan tentang kerajaan Mataram kuno kan? Ingat nggak? Terakhir kita belajar sama Pak Erik. Terakhir sama Pak Erik kan belajarnya Tarumanegara. Ingat? Iya, tentang patung-patung itu. Iya, iya betul. Nah, sekarang hari ini belajarnya tentang kerajaan Mataram kuno. Ada lagi, Bu. Iya. Tahu nggak kerajaan Mataram kuno itu di mana? Berapa sih, Bu? Di Cirebon kan, Bu? Di Cirebon? Iya. Di mana, Lastri? Nggak tahu, Bu. Di Jogja. Solo. Ya, di daerah Jogja. Ya, nah coba. Itu, Bu, materinya nggak dikeluarin loh, Bu. Tunggu dulu, ini.
Coba aku buka ya, sebentar. Ctrl V, play. Nih, aku putarkan video YouTube. Bisa lihat nggak? Iya Bu, bisa. Bisa kan? Nah, jadi kalian nonton dulu video itu. Lihat Bu. Iya, kalau sudah selesai nontonnya, nanti aku tanya-tanya ya. Oke? Udah siap belum? Nggak bisa lihat Bu. Ini lagi aku pause sekarang. Bisa lihat Bu, beneran bisa lihat. Oke ya, mulai ya. Kecilin Bu, besarin. Bisa dimulai? Bisa Bu. Oke. Gede kamu lah gede, kecil. Oh, di Bali sama di Jogja, nggak salah. Kalau gitu ya. Aduh, Jawa semua. Sidoarjo itu di mana sih? Saya dan gue orang Taiwan itu bakal orang Indonesia. Namanya. Kapan sih sama Maya? Salah. Nah, zaman dulu ada politik Bu. Ada. Makanya. Ada salah. Mataram yang bicara itu. Baik-baik sih, baik-baik. Baik-baik semua ya, Maya. Baik-baik sih. Nah. Ah, 这样子啊。电话。哎，你放上现在。Anu. Ya. Hah? Ya. Very fun. Fun. Keluar ya. Sekarang.
semuanya dijawab Bu nanti Bu. Enggak, tenang aja. Sama aku nggak perlu dihafal. Maksudnya jangan ngantuk Bu ya. Kan biar serasa di Jawa. Oh iya. Ini Bu Cici ingat pengen pulang. Nggak apa-apa. Wah, yang buru-buru tempatnya Pak Erik. Tuh. Itu apaan ya? Tulisannya Bu. Iya, prasasti. Oh itu yang dibilang batu-batu prasasti. Nah, itulah dia barangnya. Iya, Mbak Google berarti nggak gaul. Mbak Google banyak loh. Nah, nggak ketemu lah sih aku. Dasar itu yang dilihat tuh cowok terus. yuk yuk. Lu kayak Mbak Bambang lu. Ya, tadi udah dilihat kan videonya? Ya udah Bu, sekali lewat sih Bu. Jadi Cuman nggak masuk di otak Bu. nggak apa-apa. Kan belajar itu harus dinikmati. Kalau misalnya nikmat kan enak. Matematika aja aku nggak masuk-masuk Bu. Udah, nggak usah Nggak. ngomong ini waktunya ini loh. Iya, nggak usah curhat dulu ya. Nanti curhatnya. Mendingan teleponan daripada itu belajar. Ngantuk. Nah, makanya biar belajarnya nggak ngantuk. Jadi intinya hari ini kan kita belajar tentang Mataram kuno. Nah, sebelum belajar, saya cuma mau ngasih tahu kerajaan Mataram kuno itu terletak di Jawa, benar kan? Dan sekarang Di Jogja. iya ya di Jogja dan sekitarnya. Nah, kita kan punya persepsi kalau kerajaan Mataram kuno itu ada di Indonesia kan? Iya enggak? Iya Bu. Iya. Nah, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau jauh sebelum Indonesia itu berdiri, I'm good. Sebelum Indonesia itu berdiri, zaman dulu tuh yang ada tuh kerajaan-kerajaan. Halo, kalian di sana? Iya, aku dengar Bu. Oh, iya. Aku yang di sini dengar Bu. Oh ya. Nah, jadi intinya Indonesia itu ada dan berdiri itu kan tahun 1945 kan? Iya. Nah, iya. Nah, yang kita pelajari ini adalah kerajaan di Jawa pada tahun 1000. Ya belum. Makanya untuk kita tahu adanya kerajaan-kerajaan ini itu semuanya itu prediksi. Ya. Jadi dilihat dari prasasti-prasasti, dari candi-candi. Nah, orang memperkirakan kalau tahun 1000 ada kerajaan di Pulau Jawa yang istilahnya peradaban yang ada dulu kali sebelum. Halo? Belum kita lahir. Sebelum kita lahir Bu.
Iya, jauh sebelum tahun 1000. Bisa ngebayangkan tahun 1000 tuh kapan? Apa? Aku lihat tuh itu juga nggak tahu dia kayak apa ya. Ya, HP, nggak ada laptop, nggak ada TV, nggak ada listrik ya bu ya. Gimana tuh orang ada? nah itu sebenarnya kita nggak tahu ada atau nggak ada. Berarti nggak ada jilbab ya bu. Kalau tanya ada jilbab atau enggak, Ada. agama yang duluan masuk di Pulau Jawa itu kan agama Hindu. Ada Hindu, agama India sama Cina, Agama loh, agama. sama itu ya. Agama Cina Islam itu kan belum masuk. Iya, belum. Jadi zaman dulu sekali orang kan menyembah roh nenek moyang. Belum. Terus Itu kan waktu penjajarannya itu. iya. Nah, terus pedagang dari India dan dari Cina datang ke Indonesia. Mereka lah yang membawa agama Hindu dan Buddha ke kita. Paham? Iya, aku tahu bu, jelas bu. Susah ya, mic saya bergema, jadi saya nggak konsentrasi. Kerajaan Mataram. Nah, saya ulangi lagi videonya ya. Tapi saya, nah lihat nih, ini kan Pulau Jawa kan? Nah, disinilah letak kerajaan Mataram. Ayo, ini si Lastri ini dari sini. Lastri Pati ya? Terlalu kecil. Iya. Ayo lo Lasri. Gue dari Jawa Barat. Gue mana tahu bu, Leh, kerajaan Mataram kuno ini letaknya jauh, aku orang nggak tahu. antara kampungnya Lastri dan kampungnya Helda. Di Sumatera. Oh bukan. Iya. Coba lihat di gambar. Kan aku mau kampungnya Sultan. Apa Sultan? Bukan, bukan kampung sekecil kampung, maksudnya kampung halaman. Oh. Ya, lihat ini ya. Panah saya kelihatan nggak? Gue nggak ada termangu sih bu. Panahnya kelihatan bu, tapi itu kan kecil banget. Iya, aku nggak bisa ngegedein. Iya. Ah, gede nggak? Tunggu, gede, bisa nggak? Nggak bergerak bu gambarnya. Oh, nggak bergerak. Kalau digedein lagi itu tahu rumah aku kali bu. Enggak. Oke. Sekarang nih lihat di panah ini ya. Iya. Ini Sunda, berarti Helda tuh dari sini, daerah sini. Iya kan? Iya. Nah, Pati itu di daerah sini kan? Panahnya nggak bergerak bu, maaf bu. Panahnya nggak bergerak. Diam aja kayak patung bu. Sudah? Ayo Pak Panceli. Belum bu. Itu paling itu
itu kan ada 3 negara. Kok negara? Ada 3 tulisan kan itu. Tulisan maksudnya. Letak Iya, kerajaan Mataram kuno. Bisa lihat kan? udah pakai kaca 4 juga nggak bisa lihat. Enggak, maksud saya bukan. Oke, pokok intinya gini ya. Mataram kuno itu kerajaan yang terletak di Jogja dan Jawa Tengah. Pasti orang kaya ya, kacamatanya 4. Kerajaan yang nggak kedengaran kah? Udah jelas bukan. Kedenger suara kecil. Dengar Bu, itu udah telinganya udah rusak. Ya. Telinganya mah padahal sudah 4 loh. Loh, jadi sekarang di mana letak kerajaan Mataram kuno? Di Mataram. Tadi aku baru. Jogja kan. Di mana, Lastri? Di Jogja ya terletak Di Jogja dan iya ya. Dan di Solo. Jogja dan Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah bukan Solo. Ya, Solo di Jawa. Sama juga Jawa Tengah ya, Bu. Jogja memang terletak di tengah Jawa, tapi provinsinya bukan Jawa Tengah. Jawa Barat kalau fungsinya. Oh, berarti kalau Pati berarti terletak di Jawa Tengah. provinsi Jawa Tengah ya. Ya. Di Semarang. Semarang itu ibu kotanya. Iya, ibu kota Semarang. Mm-mm. Bu, dari situ, Bu. Iya. Dan Taiwan. Ngawur dari Semarang ke Pati loh. Tuh, lihat. Ulang lagi, Bu. Iya, saya jelaskan. Tuh kan. Tadi mulainya telat 10 menit loh. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Berarti nanti sampai jam 8.55 ya. Oke, Bu. Ah, Sampai jam 9. Wizik. Ini udah hampir, Bu. Oke. So jadi sudah. Sudah, Bu. Kalian pernah nonton film Saur Sepuh nggak? Film apa, Bu? Nggak nonton TV, Bu. Enggak, film Mak Lampir, film Mahkota Mayangkara. Oh, kalau Malandra aku tahu kan udah ada berantemnya. Iya, ya. Masih baik kan. Nah, kehidupan orang Jawa dan zaman dulu di kerajaan Mataram kuno tuh ya kayak di film Mak Lampir itu. Oh, batas nonton lagi. Ya maksudnya biar ada gambaran gitu loh. Nah, ini kan ada nama-nama raja yang berkuasa di kerajaan Mataram. Lihat kan? Lihat nggak? Nanti aku kasih lagi. Tunggu. Nanti, halo. Nanti link YouTube-nya aku kasih biar kalian bisa nonton lagi berulang-ulang. Loh, aku mau tanya, mau nonton atau mau membaca? Baca, Bu.
Ya baca di YouTube nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Itu loh, Bu, di buku enaknya itu seharusnya pakai buku itu loh, Bu, nggak pakai e-book. Buku di online itu kayaknya di mata bikin rusak ya. Kan itu gunanya teknologi. Tapi enak pakai buku biasa itu, Bu, nggak sakit di mata. Iyalah, nantilah sama Pak Bambang ya. Bapak banyak udah pulang ke luar negeri. Apa yang mau saya jelaskan di sini ya? Politik, Bu, kok zaman itu ada politik ya? Iya, jadi definisi politik itu sebenarnya kehidupan masyarakat berpemerintahan. Jadi, iya, jadi bisa jadi Kayak beli kalau jual dan beli gitu ya, jual menjual gitu ya, Bu, ya. Kayak misalnya di pasar gitu ya, Bu. politik itu sistem pemerintahan. Kayak, ya misalnya gini, Korupsi. nggak, zaman ini kan zaman dulu kan zaman kerajaan kan. Iya. Nah, misalnya kayak perebutan tahta, berebut jadi raja, persaingan antara saudara-saudara, ya. Terus tuh Misalnya perebutan jabatan gitu ya. kalau zaman dulu kan kerajaan, berarti kan anaknya raja akan jadi raja seterusnya kan. Iya. Tapi kan raja biasanya punya banyak anak. Iya, biasanya dia punya banyak sering lihat wanita cantik. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi anaknya banyak kan jadinya. Terus anaknya juga mau jadi raja. Anaknya juga pengen jadi raja kan? Iya. Berebut kan? Iya. Nah, perebutan kekuasaan kayak gitulah. Salah satu, bukan disebut politik, salah satu bentuk politik. Dia kepengen itu loh. Iya, kayak trik, ya trik dan trik dipakai. Misalnya, Kursi gitu ya, Bu. iya berebut tahta kerajaan. Oh, misalnya yang ini megang ke selatan itu megang ke barat gitu ya, Bu. Iya, kan biasanya kan kalau bapaknya, kalau rajanya bijaksana, anak-anaknya nggak berantem kan? Karena kenapa bapaknya kalau anaknya emang kayak gitu gimana, Bu? Kan dari emaknya kan yang ngajar. Dasar. Itu. Iya kan biasanya emaknya yang pengen jadi anaknya jadi yang pengen jadi raja. Itu tuh kalau kamu yang jadi emaknya. Kalau jadi mama jadi malam sekali anaknya. Udah, lupa ngomong kok. Iya, jadi kayak perebutan kekuasaan, pengaturan pemerintahan di wilayah-wilayah kerajaan. Itulah yang namanya kehidupan politik di kerajaan. Paham kan? Paham, Bu, paham tuh. Nah, politik zaman kerajaan dulu beda dengan politik sekarang. Sekarang politik tentang uang, Bu. Kalau dulu tentang kursi kerajaan ya. Ya, kalau sekarang kan bentuk pemerintahan kita kan republik. Jadi kita pakai bentuk pemerintahan yang demokrasi kan? Halo? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan ada DPR, ada MPR, ada KPK. KPK itu bukan bagian dari pemerintahan ya.
Ada presiden, ada pemilu, ada menteri. Nah, kalau zaman kerajaan zaman dulu tuh nggak ada yang kayak gitu. Adanya pemerintah, adanya raja. Ada patih, kayak Gajah Mada gitu kan, itu patih itu. Nah, sudah ada gambaran nggak tentang kehidupan kerajaan zaman dulu? Halo? Nggak ada gambarnya, Bu. Bukan, maksudnya ada gambaran nggak tentang kerajaan zaman dulu? Ini di YouTube ini nggak ada. Nggak, maksud saya tuh kalian sudah bisa membayangkan nggak tentang kehidupan kerajaan zaman dulu? Bisa, Bu, bisa. Iya. Bisa membayangkan aku jadi anaknya raja gimana, Bu. Kemenyek. Kuku ini nasi sama bisa bergerak dulu. Halo, Bang. Semua terima. Nah, kerajaan Mataram yang bercorak Hindu itu ada sekitar tahun 925. Berapa tahun yang lalu? Seribu, 1000 tahun yang lalu lah ya kira-kira kan? Jadi sekarang ini kita lagi mempelajari kehidupan orang 1000 tahun yang silam. Udah jadi tulang, udah jadi apa ya? Udah jadi nggak ada lagi. Oh, Yang ada tinggal peninggalannya. Pernah ke Prambanan nggak? enggak. Ke Borobudur? Ke Borobudur? Belum juga. Udah, Bu. Udah? Pernah? Iya, nggak apa-apa. Berarti tahu kan gambarannya? Tahu, Bu. Masuk itu mesti pakai batik ketemu. Iya, enggak tahu. Nah, Bali bukan. Oh, di Bali juga dia disuruh pakai batik itu kalau masuk soalnya bule-bule juga sama. Aku lihat, aku foto sama bulenya. nah, sekarang ini kita mempelajari kehidupan orang-orang di mana candi-candi itu baru dibangun. Aduh. Ih, kelas sudah mau habis loh. Bu, nggak terasa ya. Iya. Jadi gini aja deh. Setelah ini saya kirim link video YouTube ini. Nah, kalian pelajari. Ya, ke grup. Pelajari kalau udah nggak sibuk, Bu. Iya. Besok sibuk banget, Bu. Besok malam ada kelas lagi sama saya kan 3 jam? 3 jam, Bu. Iya, besok. Iya, Po. 2 jam, Bu. Di jadwalnya 3. 3, maksudnya 3 kali 35. 105 menit. Besok nggak oh, besok nggak pasti loh, Bu. Bisa masuk nggak pasti soalnya besok imlek kan. Iya. Sampai malam. Oh gitu. Besok kalau kelarnya cepet ya masuk walaupun telat. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi intinya nanti saya post video ini dan
dan dipelajari. Besok saya tanya-tanya lagi ya. Ya Bu, kalau inget. Gak apa-apa kan nonton. Cuma 5 menit loh videonya. Iya Bu. Rumahnya kita langsung Bu. Hah? Kalau lihat sendiri udah lihat ke yang cuma di YouTube. Oh. Mbak Ti udah dulu ya sampai sini ya. Iya Bu. Besok ketemu lagi ya. Jangan lupa ditonton lagi videonya. Ya, udah ya. See you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.